Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Mar'ah yang dikarang oleh Syekh siapa? Dibaca Syekh Adil Hasan Yusuf Alham. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan hari ini kita sudah memasuki hadis yang ketiga. Monggo Ummu Hanifah boleh dipandu untuk membaca hadis yang ketiga. Poin ketiga, kamu tidak diciptakan untuk memimpin para laki-laki, namun untuk melahirkan para pemimpin dan mendidik mereka. Maka dari itu kenalilah posisimu dengan benar, lalu tepatilah tugasmu. An Abi Bakr radhiyallahu anhu qala laqad nafa'ani Allahu bikalimati masih sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama itu an al-haqqa fi asmabil jamali fa'uqatila ma'ahum qala lamma talaqqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an, jazakunallahu khaira. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Abi Bakrah. Ya, insya Allah nanti saya menjelaskannya tidak terlalu cepat. Kalau memang sahabinya adalah para sahabat yang mungkin ibu-ibu baru dengar. Ya, seperti Abu Hurairah kan sering dengar. Kalau Abu Bakrah bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakrah. Itu beda dengan Abu Bakar, ya. Jadi an Abi Bakrah. Kenapa di sini Abi bukan Abu? Karena ada an. An itu huruf jar. Maka jar, huruf jar akan memajrurkan kata setelahnya. Jadi di sini an Abi. Nah, Abu Bakrah, ibu-ibu, beliau berbeda dengan Abu Bakar. Begitu ya. Siapakah Abu Bakrah? Beliau adalah Abu Bakrah As-Saqafi. Jadi yang dimaksud dalam hadis yang nomor 3 ini adalah Abu Bakar As-Saqafi. Beliau seorang sahabat. Ayo, ibu-ibu masih ingat nggak? Poin sahabat itu apa aja? 1. Kenapa? Dibuka lagi boleh catatannya. Saya tuh paham banget. Emak-emak itu mungkin bisa jadi terakhir menutup catatan ketika berjumpa 1 bulan yang lalu dengan saya. Kapan membuka kembali? Ya hari ini ketika berada di majelis. Sekarang coba sahabat itu siapa? 1. Pintar, Masya Allah, yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Poin ketiga, wafat dalam keadaan beriman. Ada 3 poin kan? Ini dihafal.
Para ulama, mereka ilmunya bukan fis sutur, tetapi fis sudur. Apa itu maksudnya? As-sutur, ilmunya masih di dalam buku, dan itulah kita semuanya. Ya, sebenarnya bagaimana ilmu? Ilmu itu sudah ada di dada. Ya, sekali lagi ya ibu-ibu ya, diingat-ingat. Sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah semua orang yang hidup sezaman dengan Rasul dinamakan sahabat? Tentu tidak. Syarat yang kedua adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang belum mencatat boleh dicatat, karena nanti pertanyaan ini akan terus berulang sampai ibu-ibu mutkin. Semutkin surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah meninggal dalam keadaan beriman. 3 syarat ini harus dipenuhi, baru disebut dengan sahabat. Kalau tabi'in, apa tabi'in? Ayo ibu-ibu. Orang yang hidup sezaman dengan sahabat, ya kan? Setelah Rasulullah kan ada sahabat. Maka tabi'in ini orang yang hidup sezaman dengan sahabat. Tidak berjumpa dengan Rasulullah, tidak sezaman dengan Rasulullah, tapi sezaman dengan siapa? Sahabat. Dan poin yang kedua masih sama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, wafat dalam keadaan beriman. Yang membedakan antara sahabat dan tabi'in ada di poin pertama saja. Kalau sahabat hidup sezaman dengan Rasulullah, kalau tabi'in hidup sezaman dengan sahabat. Baik, Abu Bakr As-Saqafi ini beliau adalah seorang sahabat yang tinggal di Basrah. Basrah itu Irak. Beliau terkenal seorang fuqaha. Fuqaha artinya ulama yang pandai dalam berbagai macam ilmu. Itu dinamakan dengan fuqaha. Beliau wafat pada tahun 51 Hijriah. Baik. Dan beliau Abu Bakr ini termasuk Saqafi karena beliau berasal dari Taif. Ibu-ibu ada di sini yang pernah ke Taif enggak? Taif itu di mana Ustazah? Taif itu bukan di Pasar Prambanan. Ya, Taif itu dekat dengan kota Mekah. Saya doakan ini hari Jumat. Ya, hari Jumat tuh hari mustajabnya doa-doa. Saya enggak tahu kapan diijabahnya doa. Ya. Taif itu adalah tempat sebuah kota di dekat kota Mekah. Biasanya orang-orang yang umroh itu sekarang lagi musim umroh plus Taif, umroh plus Taif. Ngapain ke Taif? Ke Taif itu healing-healing, jalan-jalan naik kereta gantung. Ya, nanti di sana bisa lihat pemandangan Taif yang begitu indah. Taif itu adalah dataran tinggi. Ya, jadi hidupnya di sana orang-orang Taif selalu dingin cuacanya. Dan saya doakan ibu-ibu di sini yang hadir semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk berumrah dan mendatangi Taif. Amin. Allahumma amin. Ada salah satu jamaah kajian di mana saya kalau ada kesempatan untuk mendoakan jamaah, saya doakan. Suatu hari yang jamaah ini Masya Allah beliau selalu yakin dan percaya bahwa kalau Allah memanggil maka itu mudah gitu ya. Dan betul Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Beliau setiap harinya jualan sayur keliling, jualan sayur, dan siapa yang mau nitip beliau selalu mengiyakan. Masya Allah bulan kemarin ibu-ibu beliau umroh ya, dan berjumpa dengan saya, Ustazah, saya sekarang semakin yakin dengan Allah. Dengan janji Allah saya semakin yakin. Kenapa Bu? Lah orang saya aja kalau misalnya dipikir-pikir hasil jualan sayur itu nggak seberapa, tapi Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tak terduga, katanya beliau begitu. Masya Allah. Jadi yuk ibu-ibu berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah dipikir bagaimana caranya. Udah itu urusannya Allah. Yang penting kita berdoa berikhtiar. Jadi beliau tuh nabung juga. Ya nabung untuk umrah. Masya Allah. Baik, nah Abu Bakr ini ibu-ibu beliau aslinya adalah orang Taif, tapi beliau kemudian tinggal di Basrah atau di Irak. Beliau juga seorang perawi hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau yaitu hadis yang ketiga ini yang ada di depan kita masing-masing. Baik, disebutkan di sini oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala, beliau berkata, laqad nafa'ani Allahu. Laqad ini adalah kalimat atau kata untuk meyakinkan.
kalimat atau kata takkid, sungguh. Jadi sama seperti inna, qad itu sama inna, untuk meyakinkan. Gunanya, manfaatnya adalah untuk meyakinkan. Maka di sini arti terjemahan dari laqad itu sungguh. Berarti peristiwa ini benar-benar terjadi. Laqad nafa'ani Allahu, sungguh Allah telah memberikan kepadaku manfaat. Apa manfaatnya? Bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kalimat yang kalimat itu kata Abu Bakar saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Jamal. Ya ayyamal Jamal. Ibu-ibu, kapan sih terjadinya perang Jamal? Ada yang tahu nggak? Kan peperangan tuh banyak ya. Jadi di sini ada namanya perang Jamal. Ya, perang Jamal ini terjadi, boleh ibu-ibu tulis, yakni setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka orang-orang kala itu terbagi menjadi dua kelompok, ya. Dan satu kubu ada di kubu Ali, satu kubu ada di kubu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ingin bersegera mengetahui siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Namun Ali berbeda pendapat. Ali mengatakan nanti tunggu, kita akan melihat terlebih dahulu sampai kondisi aman. Masya Allah ya. Dan beberapa sahabat akhirnya juga terpecah ke dalam dua kubu. Ada yang ikut kubunya Ali, ada yang ikut kubunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Dan dari sini teman-teman, kita meyakini bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ada banyak perpecahan di antara umat Islam. Masya Allah. Dan perang Jamal ini adalah perang yang berakhir dengan perdamaian. Ya, perang Jamal ini berakhir dengan kedamaian. Masya Allah. Padahal awalnya mereka akan berperang, Masya Allah. Dan di sini Abu Bakrah mengatakan, apa kata Abu Bakrah? Ba'dama kittu an alhaqu bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum. Kata beliau, ketika itu aku hampir saja bergabung bersama para penunggang unta bi ashabil jamal fa uqatil ma'ahum. Dan ketika itu saya berada di kubunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dulu Bunda Aisyah pernah ya diangkat menjadi seorang pemimpin di peperangan Jamal. Ya. Maka kemudian di sini disebutkan qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris qad malaku alaihim binta Kisra. Maka ketika itu Abu Bakrah mengingatkan kepada para jamaah sekalian bahwa dulu beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika negeri Persia dipimpin oleh seorang putri raja. Jadi dulu negeri Persia itu adalah negeri yang sangat kuat. Tiba-tiba pemimpinnya adalah seorang perempuan, yaitu putri rajanya. Ya. Putri Kisra, maksudnya Putri Kisra itu adalah seorang dari anak keturunan raja. Maka Rasulullah mengatakan lan yufliha qaumun. Ini inti dari hadis ini. Lan yufliha qaumun. Ibu-ibu tolong digarisbawahi. Lan yufliha qaumun, tidak akan beruntung. Kalau tidak akan beruntung berarti nggak mungkin menang, nggak mungkin Allah ridha. Wallau amrohum imro'ah, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada seorang wanita. Jadi sebenarnya di dalam Islam yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah kaum pria. Ibu-ibu tahu kenapa kaum pria lebih berhak untuk memimpin? Alasannya kenapa? Lebih mengedepankan logika. Kalau perempuan lebih mengedepankan perasaan. Kasihan, udah nggak usah
nggak usah deh, nggak usah perang, kenapa, kasihan nanti gitu ya. Nah kalau laki-laki lebih ke logika. Yang kedua, alasannya kenapa laki-laki lebih berhak untuk memimpin. Tadi kan kalau laki-laki lebih mengedepankan logika. Yang kedua, kenapa laki-laki lebih berhak memimpin daripada kaum wanita? Baik, Allah lebihkan kemampuan laki-laki ini daripada wanita, termasuk kemampuan dalam hal apa, Mu Hanifah? Dalam segala hal atau bagaimana? Dalam segala hal, Masya Allah. Karena wanita itu kata Rasulullah SAW, ya, kita nih termasuk orang-orang yang akalnya tidak sempurna, agamanya setengah. Siapa yang berkata demikian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kenapa ibu-ibu wanita pemimpin laki-laki itu idealnya adalah pemimpin idealnya laki-laki dibandingkan wanita? Kenapa ibu-ibu? Yang ketiga, oh iya, karena wanita tidak boleh memimpin laki-laki. Benar jawabannya. Terima kasih, matur nuwun. Baik, yang keempat, karena ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Qawwam itu artinya adalah pemimpin bagi para perempuan. Berarti kalau Allah saja sudah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita harusnya nurut, ya, karena Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah juga yang tahu bagaimana organ otak laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Baik, ada lagi nggak? Kenapa laki-laki lebih ideal untuk menjadi seorang pemimpin daripada wanita? Yo, yang di belakang, ada nggak? Karena perempuan mengalami masa hamil, masa melahirkan, iya nggak ibu-ibu? Iya kan? Kalau pemimpinnya perempuan, bupati misalnya, bupati kita Sleman perempuan ya. Ibu-ibu di sini Sleman kan? Bupatinya perempuan apa laki-laki? Nggak tahu siapa. Baiklah. Intinya kalau perempuan itu kan kadang hamil ya ibu-ibu ya. Lah kalau hamil melahirkan cuti, ya. Coba bisa dibayangkan enggak ribetnya kayak apa? Belum lagi anaknya nangis. Belum lagi nanti ya perempuan di rumah juga memikirkan masalah domestik. Belum lagi nanti kalau perempuan menstruasi. Kondisi menstruasi itu berbeda-beda. Ada yang sampai di hari-hari pertama nggak bisa bangun. Nah, itu semuanya udzur yang memang Allah berikan. Maka jangan pernah memaksa seorang wanita menjadi seorang pemimpin. Allah itu, ibu-ibu, ketika menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah itu tahu mana posisi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Ya, kalau laki-laki tahu perannya, perempuan tahu perannya, maka dunia ini akan semakin sejahtera. Seorang perempuan biasanya karena lebih dominan perasaan, maka sebenarnya cocok untuk mendidik. Ya, mendidik itu maksudnya membersamai anak-anak. Dan tentunya seorang perempuan ketika menghadapi anak-anak jauh lebih sabar daripada bapak. Pernah nggak ibu-ibu ninggalin anak sejam saja sama bapak-bapak? Apa kata bapak-bapaknya? Lamanya sejam gitu ya, padahal baru sejam ya. Kemana aja bu? Ini kayak 1 kali 24 jam katanya, padahal baru sejam ya. Nah subhanallah, artinya apa ibu-ibu? Bahwa ternyata perempuan itu peran utamanya adalah mendidik. Dan di setiap kesuksesan laki-laki, di belakangnya biasanya ada peran ibu atau istri yang sangat hebat. Ya, di setiap ulama, ya ada ulama besar, biasanya mereka memiliki ibu yang luar biasa. Siapa contohnya? Ibu-ibu yang luar biasa itu. Ya, di antaranya adalah ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad. Ya, mereka itu adalah orang-orang hebat. Walaupun ibunya Imam Syafi'i tidak bisa memimpin ibu-ibu, tapi ibunya Imam Syafi'i sekuat tenaga meminta pertolongan kepada Allah, menunjukkan guru terbaik Imam Syafi'i. Masya Allah. Bisa dibayangkan bu,
Imam Syafi'i itu, kan kita semuanya insya Allah madhabnya Imam Syafi'i ya. Tapi kadang kita nggak mau tahu siapa Imam Syafi'i. Ya, kalau ditanya, saya mau tanya ibu nun sewu, ibu madhabnya sinten nggih? Madhab nopo nggih? Kalau saya Syafi'i, ibu sama ya idem. Coba saya tanya ke ibu, siapa nama Imam Syafi'i ibu? Ada hadiah nggak usah? Ibu yang pakai kudung biru. Nggih, kenjenengan. Nggih. Kan tadi katanya madhabnya Syafi'i nggih. Asmanipun Imam Syafi'i sinten? Nggak tahu katanya ya. Baik, nggak apa-apa. Nggak tahu juga nggak apa-apa. Sekarang jadi tahu. Namanya Imam Syafi'i itu adalah Muhammad. Jadi ternyata namanya sama kayak Rasulullah. Sama, hanya bapaknya yang berbeda. Kalau Rasulullah bapaknya Abdullah, kalau Imam Syafi'i bapaknya Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi sekarang saya tanya lagi ke ibu. Ibu, namanya Imam Syafi'i sinten? Pinter, Masya Allah, Barakallahu fiik. Tapi hadiahnya nggak jadi. Nanti insya Allah ya bu, kalau pas ditanya lagi insya Allah bisa nggih bu? Insya Allah. Nah Imam Syafi'i ini ibu-ibu lahir di Gaza. Orang Indonesia nyebut Gaza itu apa? Gaza yang sekarang lagi perang itu. Nah itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Di sana Imam Syafi'i lahir. Dan Imam Syafi'i lahir ditinggal oleh ayahanda tercintanya waktu masih kecil. Jadi Imam Syafi'i itu yatim. Ibunya single parent. Ibunya janda. Jadi ibunya Imam Syafi'i ini walaupun sudah tidak ada suami di samping beliau, tapi beliau tetap semangat, bercita-cita tinggi, menjadikan Imam Syafi'i seorang ulama, menjadikan Imam Syafi'i orang yang bermanfaat untuk umat. Masya Allah. Bu, kalau punya anak laki-laki, maka bersungguh-sungguhlah dalam meminta kepada Allah. Bercita-citalah bahwa ya Allah, semoga anakku seorang laki-laki ini engkau jadikan sebagai imam di Masjidil Haram. Ya Allah, semoga anak laki-lakiku kelak menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Ya Allah, semoga anak laki-lakiku kelak menjadi imam di Masjidil Nabawi, di Masjidil Aqsa. Ya, dan itu harus benar-benar kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang meminta kepada Allah, apalagi statusnya sebagai seorang ibu, maka doanya adalah mustajab. Ya, jadi kita harus punya cita-cita tinggi, setinggi ibunya Imam Syafi'i meminta kepada Allah agar Allah jadikan Imam Syafi'i seorang ulama. Apakah hanya sebatas berdoa? Tentu tidak. Ibunya Imam Syafi'i berikhtiar mencarikan guru terbaik. Siapa guru terbaiknya Imam Syafi'i, teman-teman? Ibu-ibu, ayo. Imam Malik ya. Gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik, beda. Nanti kalau Anas bin Malik sahabat ya. Kalau Imam Malik itu bukan sahabat. Malik bin Anas imam 4 madhab. Imam 4 madhab kan ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Malik ini terkenal dengan sebutan Imam Darul Hijrah. Kenapa Imam Darul Hijrah? Karena Imam Malik hidup di kota Madinah. Nah, Imam Syafi'i ini ibu-ibu dari kecil dibawa oleh ibunya menuju kota Madinah belajar dengan Imam Malik. Dan ibu-ibu juga boleh meminta kepada Allah, ya Allah kalau saya punya anak laki-laki, semoga suatu hari kelak bisa belajar di kota Nabi. Boleh ya. Bercita-citalah seperti itu. Dan Imam Syafi'i kalau ditarik garis nasabnya, maka beliau akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Abdi Manaf. Itu berjumpa dengan beliau, Masya Allah. Sama atasnya bin Qusay, ya Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i ini Quraisy, ya, sukunya suku Quraisy. Dan kita tahu suku Quraisy adalah suku terpandang di kota Makkatul Mukarramah, Masya Allah. Nah, ibunya Imam Syafi'i senantiasa mendorong Imam Syafi'i untuk belajar ilmu agama. Dan akhirnya jadilah Imam Syafi'i seorang ulama yang sangat disegani. Ilmunya sangat banyak sekali. Buku terkenal Imam Syafi'i. Ayo ibu-ibu, kita nih katanya pengikutnya Imam Syafi'i. Bukunya, kitabnya apa yang terkenal? Ya, siapa yang bisa cung dapat hadiah yang belum pernah dapat hadiah? Apa buku terkenalnya Imam Syafi'i? Boleh. Apa Mbak? Bukhari? Bukan. Bulughul Maram itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ayo ibu-ibu yang di teras ada? Belum ada?
Baiklah, nanti insya Allah diinget-inget ya. Kitabnya Imam Syafi'i yang terkenal adalah dan Ar-Risalah. Oh alah, ternyata gitu ya. Dan Ar-Risalah ini kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab banyak, tapi yang terkenal adalah dan Ar-Risalah. Catat, Ar-Risalah. Buku terbesar Imam Syafi'i yang terkenal adalah dan Ar-Risalah. Kayak kita nyebut ibu kan Ummun. Nah, itu tambahin aja al-um dan Ar-Risalah. Sudah? Dan apa yang kedua? Ar-Risalah. Itu buku Imam Syafi'i yang sangat-sangat terkenal. Ibu-ibu kalaupun tidak atau belum memiliki, coba lihat di internet buku Imam Syafi'i gitu. Nanti lihat seperti apa, atau Ar-Risalah. PR. Terutama yang anak-anak muda atau Mahmud. Nah, ini silakan dibuka nanti, cari di Mbah Google, cari kitab dan Ar-Risalah. Nggak apa-apa, lihat sampulnya aja dulu. Mbok Menawi kalau dibuka bingung kalau baca ini apa bacanya gitu ya. Semuanya Arab gundul gitu ya. Nah, enggak apa-apa. Baik. Nah, lanjut ke Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama yang banyak sekali menorehkan tinta-tinta emasnya untuk kejayaan Islam. Masya Allah. Dan akhirnya beliau menjadi ulama yang sangat disegani. Banyak pengikutnya Imam Syafi'i, diantaranya adalah penduduk Indonesia Raya yang tercinta ini. Rata-rata kalau ditanya ikut madhab siapa? Syafi'i. Dan juga yang kedua, pengikut terbesar Imam Syafi'i ada di Mesir. Mesir itu rata-rata madhabnya Imam Syafi'i. Kalau Saudi Arabia, mereka rata-rata bermadhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Kufah, mereka rata-rata madhab Hanafi atau madhab Abu Hanifah. Ya, jadi macam-macam madhab. Ya. Baik. Dan dibalik kehebatan Imam Syafi'i ada ibunda yang sangat menyayangi. Ada ibunda yang semangat mendidik, membersamai anak-anak. Dan nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya, mari kita bersabar mendidik anak-anak kita, terutama yang putra, karena mendidik anak putra itu Masya Allah luar biasa. Ya. Beda dengan mendidik putri. Kalau anak putri kita bilang, "Duk, ayo belajar." Belajar napa mboten? Anak putri mayoritas. Duk, belajar. Duduk. Belajar enggak rata-rata? Duduk. Kalau laki-laki, belajar. Duduk apa mencelat? Lari. Ya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kabar gembira bagi ibu-ibu yang punya anak putra, yang belum punya anak putra, semoga nanti Allah karuniakan anak putra. Kalau anak laki-laki kita itu Masya Allah kesana kemari, itu memang sudah fitrahnya. Karena Allah akan menjadikan laki-laki ini, anak-anak kita ini sebagai seorang pemimpin. Minimal pemimpin untuk keluarganya. Walaupun tidak menjadi pemimpin dalam sebuah masyarakat, tapi dia minimal menjadi pemimpin untuk keluarganya. Maka dari itu, anak laki-laki biasanya banyak gerak. Dan jangan pernah mengatakan kepada anak laki-laki kita, ojo banyak gerak. Ya. Kenapa? Karena ada orang tua yang pernah saya temui jamaah di Jawa Timur, dia punya anak laki-laki, anaknya nggak bisa bergerak kecuali setelah usianya 8 tahun, dia pengen meminta kepada Allah agar anak laki-laki saya bergerak. Ya, di ibu-ibu coba saya pengen tahu, yang punya anak laki-laki, tuh 2, 3, cucu laki-laki boleh, 4, 5. Ibu punya cucu laki-laki, Masya Allah. Itu kalau menghadapi cucu laki-laki, Masya Allah kan Bu, ngelus dodo ya Bu. Tapi jangan pernah mendoakan keburukan. Ya, titip saya kepada ibu-ibu semuanya, seberapapun ya, Masya Allah, seberapapun tingkah pola anak laki-laki kita, jangan pernah doakan keburukan. Doakan kebaikan. Karena banyak seorang ibu tuh menyesal ketika mendoakan keburukan untuk anaknya, dan itu terjadi, Allah jadikan itu di depan matanya dan dia baru menyesal. Ya. Baik. Nah, inti dari hadis ketiga ini ibu-ibu disebutkan bahwa intinya adalah Ibunda Aisyah dulu pernah menjadi seorang pemimpin di peperangan Jamal. Tapi kala itu Rasulullah SAW berpesan bahwa tidaklah suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita, maka kaum tersebut tidak akan menang. Nah,
Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ibu-ibu kalau ada yang mau PDF Syarah Umdatul Mar'ah boleh, nanti saya kirim. Bentuknya seperti ini. Bisa mungkin dilihat di tablet, yang punya tablet atau iPad, atau dilihat di HP. Ya. Tapi bahasa Arab. Masalahnya bahasa Arab gitu. Lebih baik dibacakan gitu ya, Bu ya? Oke, baik. Baik, di sini fawaid minal fawaid al-muta'alliqah bi maudhu'il hadis. Apa sih faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga? Yang pertama, adanya larangan seorang wanita menjadi pemimpin ketika di situ ada laki-laki. Adanya larangan seorang wanita menjadi pemimpin di mana di situ ada laki-laki. Kalau misalnya semuanya wanita. Apakah wanita ini boleh memimpin? Boleh, karena nggak ada laki-laki. Contohnya apa? Seorang wanita boleh menjadi imam sholat ketika makmumnya semua wanita. Tapi seorang wanita tidak boleh menjadi imam sholat ketika di situ ada laki-laki. Dan itulah ajaran Islam. Kalau ada sampai peristiwa ada laki-laki perempuan, ada laki-laki wanita, tiba-tiba yang jadi imamnya wanita, kira-kira itu aneh napa aneh, Bu? Aneh, itu bisa jadi aliran sesat. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki fitrahnya adalah memimpin, menjadi imam, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik, yang kedua, seorang wanita hendaklah dia menjadi makmum bagi kaum pria. Ya, sifat makmum itu berarti taat. Sifat makmum adalah taat. Sifat memimpin adalah memerintah. Sifat pemimpin laki-laki adalah memerintah. Sifat perempuan karena makmum dia taat. Buktinya apa? Kalau dalam sholat kan imamnya bilang Allahu Akbar. Misalnya ya di takbirul intiqal. Apa itu takbirul intiqal? Takbir yang dia perpindahan rokaat atau perpindahan gerakan sholat, itu namanya takbiratul intiqal. Kan kalau imamnya bilang Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, makmumnya taat enggak? Ada enggak imam bilang Sami Allahu liman hamidah, makmumnya sujud? Itu kira-kira aneh napa aneh? Aneh. Sami Allahu liman hamidah kok sujud gitu. Sami Allahu liman hamidah kan harusnya bangun dari ruku. Ya sama. Jadi kalau subhanallah ya, salat itu sebenarnya kalau kita lihat ya di dalam gerakan salat, di dalam rutinitas salat itu banyak faedahnya untuk kehidupan. Kalau dalam salat saja kita taat kepada imam, kepada seorang laki-laki, harusnya di dalam kehidupan lain juga kita taat. Kaidahnya ibu-ibu tolong diperhatikan. Kapan kita boleh tidak mentaati kaum laki-laki yang menjadi pemimpin? Ketika pemimpin tersebut, yaitu laki-laki ini, memerintahkan kepada kita sesuatu yang berbeda atau yang justru itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, baru kita boleh tidak mentaati. Kapan kita boleh tidak mentaati pemimpin? Kalau seorang pemimpin memerintahkan sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, boleh kita tidak mentaati. Pemimpin kita menyuruh kita untuk membuka hijab, boleh nggak kita tidak mentaati? Boleh. Pemimpin kita menyuruh kita waliyadzubillah untuk melayani hasrat kaum laki-laki yang bukan mahram, apakah kita boleh tidak mentaati? Boleh tidak mentaati. Ya. Jadi selagi laki-laki ini dia memimpin, memberikan sebuah perintah yang tidak keluar dari syariat, maka kita wajib untuk mentaatinya. Nah, itu kaidahnya. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa tatanan masyarakat yang dipimpin oleh seorang wanita maka akan muncul kerusakan-kerusakan di dalamnya. Tatanan masyarakat yang pemimpinnya adalah seorang wanita, maka akan banyak muncul kerusakan-kerusakan di dalamnya. Contoh kerusakan yang bisa kita lihat ibu-ibu, kalau ada seorang pemimpin wanita, dia kan biasanya yang namanya presiden ini enggak sih Bu, ada jumpa dengan pemimpin-pemimpin dunia gitu ya? Iya kan, ada kan? Dan pemimpin dunia kan enggak semuanya wanita, ada laki-laki. Ini contoh diantara kerusakannya.
Maka pemimpin wanita ini, misalnya dia adalah seorang muslimah, dia harus berkumpul dengan pemimpin-pemimpin dunia, di mana di situ ada laki-laki. Maka wanita ini yang menjadi pemimpin ini akhirnya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan ini salah satu kerusakan yang ada di dalamnya. Dan masih banyak kerusakan-kerusakan yang ada. Baik, kemudian yang keempat, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan seorang perempuan itu tidak boleh memimpin, maksudnya memimpin di kalangan umum. Kalau di situ ada laki-laki, ini berdasarkan wahyu. Jadi Rasulullah tuh ketika bersabda, semua sabda Rasulullah SAW itu semuanya berdasarkan wahyu. Bukan hanya pada pembahasan adanya larangan wanita menjadi pemimpin di kalangan masyarakat. Terakhir, yang kelima, seorang wanita dia bisa menjadi pemimpin di dalam rumahnya yang mana berkaitan dengan harta suaminya. Seorang wanita bisa menjadi pemimpin di rumah, di antara tugasnya adalah menjaga harta suami. Jadi bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah, menjaga harta suami. Jadi gimana Ustazah? Harusnya ya seorang wanita nih kalau dia jadi pemimpin di rumah berarti dia harus amanah. Tidak boleh menghambur-hamburkan uang suaminya. Apa kata Rasulullah SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Di situ disebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang wanita pemimpin di rumah suaminya. Ya, beres atau tidaknya rumah, rapi atau tidaknya rumah, itu semuanya tanggung jawab wanita. Masya Allah. Jadi kalau zaman dulu tuh ya, si mbah-mbah itu kebanyakan mereka memimpin di luar atau dalam rumah, ibu-ibu? Dalam rumah. Apa yang mereka lakukan biasanya? Si mbah-mbah zaman dulu, apa yang mereka lakukan kalau dalam rumah? Bersih-bersih, ya kan? Terus apa lagi? Memasak. Tinggi mboten? Terus apa lagi yang ibu-ibu ingat? Nyuci. Ya, memasak, nyuci, apa lagi? Sholat sunnah, ya kan? Orang-orang zaman dulu kan sholat sunnahnya tuh Masya Allah lebih rajin. Tahajudnya oke, duhanya oke, gitu kan ya? Puasa Senin Kamisnya oke. Lah sekarang coba, kalau wanita nih jadi pemimpin di luar rumah, bisa jadi udah gak ada waktu untuk sholat tahajud. Kenapa? Karena pekerjaan di luar rumah dibawa ke rumah, dikerjakan di rumah, hingga akhirnya pekerjaan itu baru selesai pukul 2, pukul 1 dini hari, dan baru tidur di pukul 2, kemudian setelah itu dia bablas bangun tidur di waktu matahari telah terbitnya. Itu diantara rusaknya ketika seorang wanita memimpin di luar rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita yang amanah, muslimah-muslimah yang amanah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Karena tidaklah seorang wanita salat 5 waktu, tidaklah seorang wanita puasa Ramadan, tidaklah seorang wanita mentaati suaminya, dan terakhir syaratnya tidaklah seorang wanita menjaga dirinya tidak selingkuh, kecuali Allah akan membukakan seluruh pintu surga dan Allah akan mempersilahkan wanita ini untuk bisa memasuki dari pintu surga manapun yang dikehendaki. Di antara 4 syarat ini tidak termaktub di dalamnya seorang wanita harus menjadi seorang pemimpin. Cukup menjaga salat 5 waktu, cukup puasa Ramadan, cukup untuk bakti kepada suaminya, dan cukup menjaga diri. Ibu-ibu ada yang bertanya nggak ke saya, Ustazah, kenapa wanita yang masuk surga dari pintu manapun kok nggak disebutkan wanita yang sholat sunnah? Ada yang tahu nggak? Pernah waktu itu ada jamaah yang tanya begitu. Kok hanya sholat wajib aja? Ada yang tahu kenapanya? Karena tugas wanita itu sangat berat, hamil, menyusui, ya pokoknya banyak gitu ya. Baik, ya terima kasih, jazakillah khair. Dan karena yang namanya wanita ketika dia memiliki anak, maka yang menjadi kewajiban dia adalah setelah sholat, setelah ibadah-ibadah sholat, ibadah puasa, adalah memperhatikan anaknya. Ya. Ibu-ibu bisa bayangkan nggak, wanita punya anak selusin, baru mau sholat wajib aja dia pastikan anak-anaknya aman dulu, ya kakaknya ada yang merawat adiknya baru dia sholat. Saya pernah jumpa dengan akhwat punya anaknya 11,
Ya, hari-hari ini yang bukan zaman dulu bukan. Itu kalau saya masuk ke rumahnya ibu-ibu bukan masuk seperti ke rumah orang, seperti di playgroup. Ya, seperti di KBTK. Ya. Satu nangis, satu ini. Coba bayangin ibu-ibu yang seperti itu apakah dia punya waktu untuk sholat sunnah? Nggak punya. Ya. Karena sibuk, satu diam, satu nangis, satu pengen makan, satu pengen main. 11 anak kecil-kecil. Masya Allah. Jadi ternyata Allah tuh maha tahu. Bakal ada ibu-ibu yang demikian. Jadi Allah meringankan bagi para wanita untuk bisa masuk surga hanya dengan 4 amalan ini. Salat wajib dijaga, puasa Ramadan dijaga, taat kepada suami dan menjaga diri. Yang terberat mana ibu-ibu? Zaman sekarang yang terberat juga menjaga diri. Berapa banyak saya mendapati seorang wanita yang akhirnya menjadi pelakor. Apa itu pelakor? Perebut laki orang. Berarti kalau demikian dia belum bisa menjaga diri. Subhanallah. Maka minta kepada Allah, perbanyak doa. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Apa itu afaf? Afaf itu minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita wanita-wanita yang suci. Wanita-wanita yang suci itu wanita-wanita yang menjaga diri. Wanita-wanita yang hanya memberikan syahwatnya kepada suaminya. Masya Allah, bukan kepada yang lainnya. Di doanya Allahumma inni as'aluka, mau ditulis pembuatan? Tulis semangat kalau nulis doa. Ya, diamalin ibu-ibu ya. Allahumma. Yang nggak bisa nulis Arab pakai Latin enggak apa-apa. Latin mboten napa-napa, yang penting di maos dibaca. Allahumma inni, nunnya tasdid. Kalau yang pakai Latin n-nya 2. Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa waw alif lam ta, wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Saya ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa, at-tuqa taqwa, wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, wal-afafa wal-ghina. Yo di mawas sarangan. 1, 2, 3. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Sampun. Sekarang tulis artinya. Kita kalau ngedonga tuh Bu, berdoa itu angkat tangan kita, berdoalah dengan khusyuk, yakin bahwa doa kita diijabah dan paham makna doanya. Ya. Allahumma artinya apa? Napa ibu-ibu? Allahumma. Pinter kalau Allahumma ya Allah. Ya, bentar. Ya Ustazah dari dulu udah tahu Allahumma itu ya Allah. Alhamdulillah. Ini sesungguhnya saya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya meminta, hamba memohon, sami mawon. Sesungguhnya saya meminta, hamba memohon. Apa yang diminta kepada Allah ibu-ibu? Yang pertama, al-huda, petunjuk, hidayah. Al-huda itu hidayah atau petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa. Tuqa itu ketakwaan. Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta kepadamu petunjuk, rasa takwa.
Takwa itu, ayo ibu-ibu, saya pernah ngasih tahu ibu-ibu belum ya? Apa arti takwa? Jangan-jangan ibu-ibu, takwa itu tetangga saya ustazah namanya Pak Takwa, gitu ya. Apa arti takwa? Pintar. Tapi ada yang lebih komplit. Kalau ibu-ibu kan tadi menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada yang lebih komplit definisi takwa yang disebutkan oleh Thalq bin Hubaib. Mohon diingat-ingat. Kata beliau takwa itu ada 6 poin. Ibu-ibu kan tadi menjalankan perintah, menjauhi larangan 2 ya. Nah ini ada 6, berarti tambah 4 lagi. Poin yang pertama, takwa adalah menjalankan perintah Allah. Sudah betul? Arti takwa. Arti takwa menjalankan perintah Allah, itu poin pertamanya. Poin keduanya, boleh ibu-ibu dikasih poin boleh, mau lanjut boleh. Kenapa saya berikan poin agar lebih mudah diingat. Menjalankan perintah Allah dengan ilmu. Poin keduanya dengan ilmu. Jadi kalau ada orang menjalankan perintah Allah tapi hanya ikut-ikutan, sudah disebut takwa apa dereng? Belum. Dengan ilmu. Lah ilmu kita dapatkan bagaimana ibu-ibu caranya? Belajar, duduk di pengajian, mendatangi majelis ilmu. Ya. Poin yang ketiga adalah tadi kan menjalankan perintah Allah dengan ilmu. Poin yang ketiga mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan pahala di sisi Allah. Poin yang keempat menjauhi larangannya. Poin yang kelima dengan ilmu. Jadi kita menjauhi larangan Allah. Contohnya misalnya tidak boleh ghibah, tidak boleh ngerumpi. Kita tahu ilmunya. Ada di mana? Ada dalam surah Al-Hujurat. Allah melarang kita untuk ngerumpi, ngomongin orang. Pintar. Jadi menjauhi larangan Allah dengan ilmu dan takut akan azab Allah. Dan takut akan azab Allah. Sekali lagi, ini baru bahasa Indonesianya ya ibu-ibu, belum bahasa Arabnya. Kenapa saya kedepankan bahasa Indonesia? Karena tadi saya pas bilang ini kitabnya bahasa Arab, udah banyak yang geleng-geleng. Gitu ya, udah bahasa Indonesianya aja dulu ya. Tadi ada berapa poin? 6. Apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah dengan ilmu, berharap pahala dari Allah, menjauhi larangan Allah dengan ilmu, takut akan adab Allah. Ibu, yang namanya maksiat, dosa, kan tadi menjauhi larangan ya. Berarti kita nggak deket-deket sama dosa. Kenapa kita harus menjauhi larangan? Kenapa kita harus menjauhi dosa dan maksiat? Karena dosa dan maksiat itu diibaratkan seperti minum racun. Dosa dan maksiat itu ibaratnya racun. Orang kalau minum racun, setelah minum racun ada efeknya mboten Bu? Apa efeknya? Bisa meninggal kata ibu ya. Berbusa mulutnya, masuk ke IGD, gitu kan efeknya. Sama. Orang bermaksiat, orang menjalankan larangan Allah, bukan menjauhinya, itu ada efeknya. Di antara efek yang kadang manusia kurang menyadari adalah terhalangnya dia untuk melakukan amal saleh. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Kalau kita berat baca Al-Quran, itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Kalau kita berat puasa Senin Kamis, itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Kalau kita berat berbuat baik ke tetangga kita, kepada orang lain, hati kita hasad, maka itu efek dari dosa-dosa kita. Jadi dosa dan maksiat itu punya efek yang kadang kita tidak menyadarinya. Baik, untuk Arabnya saya bacakan aja. Apa arti takwa? Definisinya anta amala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adaballah. Cung yang sudah hafal saya kasih hadiah. Ada nggak bahasa Arab tadi? Ada yang hafal? Yang di luar Bu Nur atau Ummu Ukasa? Ada yang bisa mengulangi lagi arti takwa bahasa Arab? Satu lagi ya.
Ya. Anta amala bi ta'at, yang bisa bahasa Arab silakan tulis. Anta amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adaballah. Nah, itu 6 poin. Nanti Ustazah saya ngafalinnya bareng anak-anak, boleh. Ya, Masya Allah. Baik, kita kembali ke doa. Tadi minta apa, Bu? Ibu-ibu minta apa? Petunjuk, rasa takwa, al-afaf. Tadi kan afaf yang ketiga ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf. Afaf itu apa? Afaf itu kesucian. Maksudnya kesucian gimana? Kesucian tuh bukan suci dari haid, bukan. Kesucian itu maksudnya wanita-wanita yang bisa menjaga diri, tidak terjebak ke dalam perzinahan. Itu namanya wanita yang suci, wanita yang menjaga diri. Dan di zaman sekarang ibu-ibu waliyadzubillah yang namanya perzinahan sudah merebak di mana-mana. Yang namanya fawahish, ya, mencintai sesama jenis juga sudah merebak di mana-mana. Maka kita minta kepada Allah bahwa ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, kita minta kepada Allah, kita berusaha untuk menjadi orang yang menjaga diri. Dan ketahuilah, mohon untuk dicatat dan diperhatikan, ibu-ibu, setiap orang tua yang melakukan perzinahan dan dia belum bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka akan dibayar oleh anak cucunya. Ustazah kok bisa begitu? Iya. Siapa yang berkata? Rasulullah. Jadi hati-hati orang tua yang akan melakukan perzinahan. Lihat, kalau dia sampai tidak bertaubat kepada Allah, maka ada di antara anak keturunannya yang melakukan hal yang sama. Saya cerita itu ke ART di rumah yang biasa masakin buat para ustazah, masakin buat kita juga. Saya cerita itu, namanya Bikulsum, ya. Saya cerita ke beliau, kata Bikulsum, ustazah, benar apa yang dikatakan. Karena kata beliau, di kampungnya beliau itu ada satu keluarga besar. Anaknya, na'udzubillah summa na'udzubillah, berzina. Bapaknya juga dulu begitu. Kakeknya juga dulu begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi gimana Ustazah kalau ada orang sudah berzina dari orang tuanya, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau sudah minta ampun kepada Allah, dihapus kesalahannya. Ya, Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang baik. Insyaallah, biidnillahi ta'ala. Baik, yang keempat, tadi kan mintanya 4 ya, 4 perkara ya. Terakhir adalah al-ghina, minta kekayaan. Wah, keren banget ya Bu, doanya pendek, mintanya langsung 4. Al-ghina itu kekayaan. Kekayaan. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud kekayaan di sini adalah kekayaan hati, yang dimaksud kekayaan juga ada kekayaan harta, tapi harta yang barakah. Ya. Baik, ada berapa tadi? 4. Minta apa yang pertama ibu-ibu? Petunjuk. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, kesucian atau menjaga diri. Yang keempat, kekayaan. Alhamdulillah. PR, silakan dalam sebulan ini ibu-ibu hafalkan doa itu. Nanti insya Allah ibu-ibu jumpa dengan saya sudah mungkin semuanya. Tidak ada ujiannya, tidak ada. Ya, ujiannya langsung kepada Allah gitu ya. Insya Allah doa itu yang ibu-ibu tulis, kalau setiap hari dibaca, minimal misalnya ibu-ibu baca berapa minimal? 5 minimal misalnya. Boleh 10? Boleh. 20? Boleh. Maka insya Allah sebulan ketemu saya nanti sudah mungkin. Ya, sudah nggak lihat buku lagi. Insya Allah. Baik, itu ya ibu-ibu. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas hadis yang ketiga. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Doa-doa yang tadi ibu-ibu tulis semoga bisa diamalkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang yang ketika mendengar kebenaran kemudian kita menerimanya. Dan semoga Allah meluaskan hati kita. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.